wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Timurharjo, yang terhormat ibu-ibu, guru dan karyawan SD Negeri Timurharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang ini ibu semua dapat berkenan hadir dalam pemaparan dari saya. Oke, baik ibu bapak, kita mulai saja. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya terima pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun ini ya. Jadi di sini yang akan kita bahas nanti ada konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi kita akan mengulas tentang paradigma belajar kita yang dulu ke yang sekarang yang mengikuti kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia, jadi yang akan mempengaruhi segala perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, yang selanjutnya hukum dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol dulu. Jadi kita menempatkan diri kita itu kadang salah tempat, nanti kita akan bahas di sini sehingga nanti pemikiran kita bisa sedikit berubah. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk yang pertama yaitu perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu pada kurikulum yang dikembangkan pemerintah pada saat ini yaitu kurikulum merdeka itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila di sini meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi upaya kita dalam memberikan pendidikan kepada anak haruslah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Jadi ketika kita menyampaikan pembelajaran, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan tentang kebutuhan siswa. Kadang kita merasa kalau kita sudah mengajar puluhan tahun bahkan itu kita adatnya itu seperti apa, ya sudah seperti itu, padahal tanpa kita sadari kita melupakan kebutuhan siswa. Antara siswa satu dengan siswa lainnya itu pasti berbeda. Nah di sini pembelajaran dirancang dengan berpedoman dengan pembelajaran berdiferensiasi, yakni mengacu kepada kebutuhan, minat dan kebutuhan minat siswa ya. Jadi tidak semau guru gitu ya, tidak semau guru. Jadi padahal saya juga masih awal sebelum ikut tentang pendidikan guru penggerak itu saya masih berpedoman ya ini kriteria saya seperti ini, anak-anak saya tuntut untuk bisa mencapai kriteria saya. Tetapi ternyata selama tahun setelah saya mengalami, saya merasa kok ada yang salah dengan saya gitu ya. Karena saya tidak mendukung dari kurikulum merdeka yang tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi tidak mengutamakan kebutuhan siswa. Itu lanjutnya ini ada beberapa paradigma. Ini ada sebuah tangan kepala ya, mengepala. Jadi sini ada kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Diibaratkan Anda itu adalah A dan teman Anda itu adalah B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda genggam dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda itu si B itu berusaha
mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu. Entah dengan cara dibujuk, diancam, dihardik, dirayu, menyuap, apa saja yang memungkinkan Anda untuk membuka kepala. Jika teman Anda berupaya mengambil barang tersebut dari Anda, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalkan dengan dibujuk, mungkin Anda masih akan melunak ya. Tapi kalau diambil dengan paksa, sini saya minta. Pasti ada semacam penolakan yang terjadi. Nah itu. Kalau misalkan kemudian diancam gitu, kalau dihadik, kamu berapa mau ngasih nggak? Kalau tidak saya. Tapi kalau akan ada penolakan dengan dirayu, itu berbeda. Yang terjadi pasti berbeda. Kemudian untuk menyuap, kalau menyuap itu pada dasarnya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, menyuap kembali ke diri masing-masing. Kalau kita merasa itu tindakan yang tidak pantas, tentu kita tidak akan tetap memberikan. Karena Anda merasa ini itu berharga buat saya, enak saja saya mau berikan dengan apapun yang terjadi, saya akan menerima. Pasti ibarat kata Anda mempunyai seorang anak itu diambil paksa oleh orang. Tentu apa yang akan terjadi Anda pasti tidak mau. Ya. Ibaratnya seperti itu. Hal yang sangat berharga. Apapun bujuk rayu, apapun ancaman, apapun cara berbicara yang dilakukan, Anda tetap mengetahui. Kemudian di sini kita akan membahas tentang posisi kontrol. Masihkah kita menjadi seorang penghukum? Masih ya, saya juga masih. Tapi mulai dikurangi. Masihkah kita membuat rasa bersalah? Ada mungkin ya ada. Saya sendiri pun juga kadang-kadang masih dengan secara tidak langsung karena aktif lagi ada kebiasaan kita itu kadang-kadang membuat kita lupa kalau kita itu melakukan hal yang salah. Penghukum jelas paham ya itu penghukum itu yang seperti apa. Kalau membuat rasa bersalah, meskipun dalam bentuk tugas tambahan itu termasuk penghukum ya. Kalau itu memberatkan anak, iya. Dan ada pula anak yang memberatkan itu yang seperti apa misalnya? Misal ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh untuk menulis 10 kali, 50 kali. Itu kan mungkin itu secara secara pengetahuan mungkin anak akan hafal dengan tulisannya. Tapi itu pun menyakiti, secara tidak langsung menyakiti perbuatan kekerasan secara fisik, walaupun itu tidak kita sadari. Nah, membuat rasa bersalah itu biasanya saya sudah kadang-kadang sering. Misalnya ya, kalau membuat rasa bersalah, Mas X gitu ya, Mas X nggak kasihan kok sama ibu capek loh ngajar di sini teriak-teriak, nggak kasihan. Hal seperti itu secara tidak langsung tuh masih saya sendiri masih seperti itu dan saya berusaha. Itu awam berusaha. Iya itu awam. Itu salah aja. Itu awam ya betul. Ya. Secara tidak langsung kita masih seperti itu ya saya juga. Tapi kita mencoba untuk merubah kebiasaan kita. Kemudian teman. Kadang kita berperan sebagai teman itu kadang beberapa anak merasa ada yang merasa nyaman, ada yang nanti saking nyamannya malah tidak hormat, itu ada juga, masih ada. Ya, walaupun kita menjadi teman bagi anak itu kita tetap harus tahu batasannya. Teman dalam arti di sini berarti lebih ke kita mengayomi anak, kita mengajak anak untuk bisa sharing, nyaman berbicara dengan kita, nyaman bergaul, membicarakan hal yang mungkin bagi anak itu memalukan atau tabu buat anak, bisa kita sharing.
Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini ketika anak melakukan suatu kesalahan, melanggar suatu keyakinan yang sudah kita sepakati, tapi guru akan mengingatkan kembali. Ayo, bagaimana kesepakatan kita? Bagaimana kesepakatan kita kemarin? Kadang-kadang kita masih apa konsekuensinya masih ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Maaf, sebagai pemantau itu nanti anak guru ini ya. Kalau contohnya seperti ini, ada ini belum lama saya juga melakukan. Kok keluar gitu. Ketika anak baru masuk mau pembiasaan itu kan pasti tidak langsung cek masuk ya. Ketika kita berdiri di luar gitu, itu bisa merasa dipantau, jadi anak berniat bergegas untuk segera masuk ke kelas. Kalau manajer itu yang saya contohkan yang tadi ya kan terbalik ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita ingatkan kembali. Manajer itu yang apa? Manajer itu kan mengatur anak, mengingatkan kayak deadline gitu ya. Kalau di manajer dalam entertainment itu kan mengingatkan, mengatur gitu kan. Mengingatkan anak kembali tentang kesepakatan yang kita sepakati. Ini tentang posisi kontrol dulu. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan lihat di hubungan dan konflik. Kemudian untuk ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan mampu membuat karakter. Ini yang guru sebagai membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita mengkritiki anak tentang perilakunya, mengenai misalkan tentang dia sering mengejek temannya. Kalau kamu diejek sama teman kamu sudah, kamu suka nggak? Enggak, belum pasti jawabannya enggak. Ya, kalau kamu nggak mau diejek, ya kamu jangan ejek. Itu kritik membuat merasa anak itu merasa bersalah. Tetapi ini belum bisa menguatkan karakter. Anak nanti akan kembali ke sifat asalnya, mengulang lagi. Secara berulang akan mengulang lagi. Ya, tempat ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa tidak memaksa. Pokoknya, nek guru menetapkan seperti ini, maka dia harus dilaksanakan. Pokoknya gitu ya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhannya sendiri, Bu. Anak kecil sendiri pun, anak-anak juga itu adalah seorang manusia dan mempunyai kebutuhannya sendiri. Dan dia juga punya hak untuk menolak. Makanya pada belakangan ini anak-anak sering sekali kan kita temukan di Kanjani itu sekecap beda ya. Ketika dikasih tahu maka dia akan membalas. Ini karena kita sebagai orang dewasa merasa berkat memaksa. Itu gimana? Kita sekolah ini ya. Memang itu menurut kita benar, tapi cara penyampaian kita ya kurang pas. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon itu pendekatan teori kontrol. Nah, jika ada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Saya sering berpengalaman seperti ini. Saya seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita tidak boleh memaksakan orang lain itu sepandangan dengan kita. Anak juga tidak. Kadang-kadang anak mempunyai pandangannya sendiri. Tidak serta-merta bahwa yang kadang-kadang yang dikatakan guru, Pak Guru itu benar. Pak Guru juga manusia, ada salahnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
kita mencoba berada di posisi siswa kita seperti apa. Kalau misalkan siswa, ayo Le, sini, kamu lagi ngapain? Di depan teman-teman. Di depan teman-teman. Nanti psikisnya yang kena. Psikisnya yang kena. Pasti dia akan merasa malu. Ini juga malu. Akhirnya itu berakibat mungkin bisa anak itu tidak mau berangkat sekolah, tidak mau mengikuti pelajaran itu dulu. Karena ada momen suatu waktu ketika anak itu kagul, sebenarnya kagul. Kita coba ubah pandangnya. Kalau kita berada di posisi anak, kalau kita diperlakukan seperti ini, kita merasa berbeda. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini kemotivasinya, nanti akan saya tanya dengan kebutuhan, dengan motivasi. Kenapa anak itu melakukan itu? Kita kalau menghadapi anak, misalkan kalau anak itu kok setiap hari di kelas mencari perhatian kita, mencari perhatian dalam arti usil, yombongan, rendon, punya desainnya oleh kancane, itu pasti akan ada. Jangan-jangan bocah ini kenapa berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Bisa karena mungkin di rumah orang tuanya tidak perhatian, orang tuanya sibuk, atau bahkan anaknya terlalu dimanja pun bisa. Ya, jadi semua perilaku itu pasti punya tujuan. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Kalau ada ungkapan bilang aku salah di diingatkan. Ada orang yang mau menerima, ada pula orang yang potong, ada yang merasa siapa sih kamu itu? Siapa sih kamu? Pada dasarnya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kadang-kadang kita juga merasa akan melakukan sesuatu hal itu yang di luar kendali. Itu sering yang kita lakukan. Nah, hanya diri kita, orang lain tidak bisa mengontrol. Bahkan peraturan yang ada pun tidak bisa mengontrol kita. Terbukti banyak pelanggaran kita saja. Kemudian stimulus respon yang keempat, pemaksaan ada pada saat bukan. Ayo tolong sekolah, aku ke sekolah, dan 5 kali mau suatu kok. Jangan sama mau apa? Aku di jalur lagi kayak ini gitu. Ayo ke sekolah gitu. Mereka ini karena nggak apa-apa, mau apa? Semuanya metu. Sekolah itu sesuatu ya. Ketika bujukan tidak berhasil, maka dipaksa. Itu yang sering kita lakukan. Seharusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan anak tidak mau sekolah karena alasan itu, ya kita cari alternatif lainnya. Bisa sampai benar-benar anak itu benar-benar banget sampai dia tidak mau. Mungkin kan ada sekarang homeschooling ya. Bisa alternatif terakhirnya homeschooling. Tapi alangkah baiknya jika anak tetap belajar di pendidikan formal di sekolah, karena apa? Itu akan melatih anak untuk bersosialisasi dan peka terhadap lingkungan. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Kalau rasa yang nilainya tidak bisa lebih bagus dari kelasnya, begitu rasa kalah ini persaingannya sangat kelihatan. Gurunya yang biasa ini sekolah kita tidak kita gurunya baik-baik saja. Nek kita menang ya menang kabeh, kalah ya kalah.
tidak ada menang kalah, semuanya sama, kita bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan jomblang. Ya, tidak jomblang. Kita mah kekeluargaannya sangat kalah, jadi modal berpikir menang kalah di sekolah kita sepertinya tidak ada. Semoga tidak dan tidak ada gitu ya. Penekanan gitu ya. Jumlah badannya kalau itu ya, kalau ditinggalin badan jelas sumi langsing saya berisi gitu ya. Tapi tidak apa-apa di kelas satunya kan juga seperti itu, jadi antara kelas 2 sama kelas 6-nya tinggal. Baik, selanjutnya yaitu disiplin positif. Kita dalam bukan termasuk body shaming. Bukan. Kemudian kita ke disiplin positif. Kata disiplin, kalau Bapak Ibu itu mendengar kata disiplin, yang sering muncul pertama kali disiplin. Tepat waktu, tertib, kayak kaku gitu ya. Menakutkan tidak ada kira-kira. Tergantung dari dirinya sendiri. Tergantung tidak menakutkan. Tapi menyenangkan. Beda-beda tipis menakutkan. Kembali ke diri ya. Hanya diri kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Kalau sudah sebagai rutinitas, kemungkinan disiplin itu sebenarnya tidak menakutkan dan hal yang biasa. Iya. Kalau sudah jadi rutinitas, Aku masih itu orang selamat itu sih angin. Dia malah alhamdulillah agak merosot. Sekarang ada yang berat atau tidak? Biasa. Sekarang itu berangkat 1 jam lebih rasanya siap. Tidak menyenangkan ya. Lebih kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi anak masih memegang konsep itu. Disiplin dihukum. Nek tertib dihukum. Nek nganggo sepatu hitam ketika upacara dihukum. Disiplin dihukum ya. Anak masih memikirkan seperti itu. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman kita singkirkan ya. Jadi nanti lama-lama penjara tidak ada. Karena semuanya bisa berlaku sesuai atau berlaku positif. Kalau tidak ada hukuman, terus nanti pakai apa itu? Ada yang apa tidak ada yang melanggar sel berjalannya segalanya Disiplin semua. sudah di sini. lama-lama mungkin untuk membentuk disiplin itu nanti kan ada di pasti. Nah sekarang mungkin intinya hukuman gitu ya. Iya. Bisa jadi konsekuensi ganti jeneng. Tapi beda betul antara konsekuensi dan hukuman ya. Kalau hukuman itu kan dari satu pihak. Kalau konsekuensi itu dari dua pihak sudah disepakati dan itu tidak keluar dari konteks pelanggarannya. Ya, misalkan anak itu tidak mengerjakan PR matematika, silakan keluar lari lapangan Hukuman itu nyambung buatan tidak. Kalau lari lapangan sebelum tidak PR kok lari itu Ya. tidak ada. kecuali larinya itu namanya puas. Jadi konsekuensi ini akan berkaitan antara hal yang dilanggar oleh si anak. Harus ada. Itu konsekuensi. Misalkan kalau kamu tidak belajar, konsekuensi yang diterima apa? Ya, ketika ada pertanyaan tidak bisa menjawab, maka konsekuensi dan saling ada keterkaitan. Kemudian disiplin yang selanjutnya, di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada
ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari diri sendiri. Maaf yang disiplin tadi. Nah, saya seperti ini itu karena kemarin di awal itu kan sudah dikata-katain. Kata-katanya seperti ini. Nek le tekan kene jam itu, engko absennya arep disudul-sudul seperti dan pemaksaan. nah, ya kan gitu tetap dari awal kan pemaksaan juga. Akhirnya saya lama-lama menjadi biasa. Apakah saya dengan anak juga akan seperti itu lama-lama biasa? Makanya di depan loh. Tapi ketika Anda memaksa, apakah anak akan berperilaku yang sama di suatu hal ketika lain? Kalau anak cenderungnya, kalau anak itu ada kecenderungan, kalau kita orang dewasa itu ada kecenderungan ketika ada sesuatu dipaksa, kita tidak akan mengulang itu. Karena Berarti disiplin itu nanti diterapkan anak satu dengan yang lain berbeda. Nah, hukuman itu akan kita lakukan bukan untuk kata-kata disiplin itu kita akan gunakan di Suni, Kuria dan beda. Seperti itu ya, tidak sama. Jadi kalau anak misalnya kowe ra nganggo apa jenis sepatu sesuk kok bijimu tak sudah beda kan, beda konsep kan sudah karena sepatu lo biji ya. Tapi dia bisa menerimanya, itu bisa dipakai atau nggak boleh, tetap nggak boleh. tidak bisa dipakai. Kenapa? Itu termasuk hukuman. Ya, merugikan. Kita kalau harus kita ada suatu kasus, kamu nggak pakai sepatu kamu, kita tidak langsung tidak boleh mengajar anak itu. Besok dijemput. Kita dari dua alasannya kenapa? Ada yang basah. Nah, kan itu udah sering kali dilakukan. Kita buat kesepakatan dengan anak. Berapa kali jika ini dilakukan lagi? Kita udah ketemu konsekuensinya. Nanti kalau berapa kali kalau besok melanggar lagi, apa konsekuensi yang? Berarti itu sama dengan anak iki yang menunggu anak iki yang menunggu podo perlakuannya sama. Kalau iso Jujuran. Ya, jadi ada kesepakatan tuh. Dia dulu kayak ini, misal, jadi ada kesepakatan antara kita dengan kayak nyanyi itu, tapi tidak mungkin kita akan merugikan anak. Dan kalau kita buat anak itu juga kita ajak untuk menyampaikan pendapatnya, tentu anak tidak akan merasa keberatan. Mungkin begini, kalau dengan konsep disiplin positif ini bukan suatu konsep disiplin yang dipaksakan. Maksudnya disiplin positif itu disiplin pola dirinya atau karakternya yang terbentuk sendiri dari motivasi pribadinya dia. Kenapa? Karena dia tahu nek aku orang disiplin itu yang rugi saya. Jadi jangan sampai disiplin ini karena motivasinya dari luar. Nanti misalkan paksaan, kalau peraturan kan paksaan. Ya. Terus akhirnya diganti disiplin positif. Kenapa kok harus dari dalam motivasinya? Selama anak itu memiliki motivasi positif dulu di dalam dirinya, berarti dia tanpa harus kita ancam pun dia akan melakukan sendiri. Kita biasanya sebelum bocah. Kalau kita berhasil misalkan miseni bocah itu misalkan kalau pertama kalau kita masuk sekolah itu jam berapa toh? Jam 7 misalnya, jam 7. Berarti kalau seandainya kita tidak datang jam 7, konsekuensinya apa untuk kita semua? Jadi anak-anak dibimbing untuk memahami konsekuensi buruk yang dia dapatkan kalau itu tidak dilakukan. Konsekuensinya untuk dirimu sendiri juga. Iya, jelas seharusnya dia jam 7 sudah bisa belajar, karena terlambat mundur dia ketinggalan pelajaran 1. 2, saat dia datang ke sekolah dan teman-temannya sudah mulai belajar, otomatis yang terganggu tidak hanya dia sendiri tapi sak kelas. Akhirnya dia merugikan lebih banyak orang. Jadi dimulai dari kesadaran siswa itu sendiri dulu untuk membentuk disiplinnya supaya jadi positif, akhirnya termotivasi. Nah, saat yang
Begitu berarti ada. Terima kasih. Bisa dipahami tapi untuk dikerjakan Ya, kita berproses. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Kemudian pendekatan disiplin positif, yakni kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Jadi kalau dulu kayak BK gitu ya Bu ya. Kalau melihat BK itu kayaknya serem. Itu panggilnya uang BP, sudah langsung betul ya. BP itu kan kalau di SMP semua itu kan ada masuk di kelas, kadang bimbingan secara individu ya. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dari pemerintah memang kepentingan sekolah. Setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada motivasi, ada alasannya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini merupakan motivasi eksternal yang datang dari luar. Aku harus mengambil sepatu yang tidak bisa itu. Ada rasa takut dan ragu. Aku harus belajar terus dan rajin biar nilai itu bagus. Terus kan yang menang kelas untuk buku. Saya seperti itu. Itu motivasi eksternal. Sesok bijimu HP tak kembas ke HP. Ada seperti itu. Banyak ya. Ketika dikasih HP, nanti protesnya bukan protes, berkeluh kesahnya kepada guru lagi. Bu, anak saya itu main HP. Nah dulu yang memberikan penghargaan ribet itu jenengan. Ketika dikasih ribet itu anak yang berperilaku seperti ini berkeluh kesahnya kepada guru. Itu salah satu bukti penghargaan itu tidak selalu bisa membawa dampak positif. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi internal. Jadi mereka ingin apa? Aku pengen dihargai. Misalkan orang menghina, orang aku rakyat dulu, mereka konsep berarti tidak akan menghina temanku. Aku pengen berbagi kok besok misalkan aku nggak bawa bekal, nggak bawa pensil, aku juga diberi. Itu adalah motivasi dari diri sendiri. Saya berbagai Pasti akan mencapai kebaikan. Dalam ya meskipun bukan dengan orang yang sama dari orang lain, jadi mungkin orang lain yang akan memberikan perilaku yang baik pada kita. Tapi itu Bu, kayaknya aku nakal banget kok. Aku padahal dari sama-sama orangnya. Mungkin tidak dengan dia, mungkin dengan yang lain akan menuai itu, akan mengamen hasil kebaikannya. Ya. Dalam upaya meningkatkan motivasi internal, maka kita perlu menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Kalau seandainya anak usia SD beranjak ke SMP, sesok kamu bisa keterima ke SMP favorit kamu, sesok tak beli motor. Penghargaan yang berlebihan. Berlebihan, yang kurang uang ya ada yang seperti itu. Dan dia bapak ya alhamdulillah rezekinya kapan diberikan itu. tapi belum pas Karena tidak sesuai dengan kebutuhan si anak. Misalnya mungkin diberikan laptop, mungkin malah bisa. Ya walaupun nanti kita tetap harus memantau, kita tidak terus dicolke, gitu ya, tidak terus dicolke. Wah enak itu. Saya sudah mau. Jadi akhirnya sekolah dan kelas.
kelas atau sekolah, kita tentu kemarin awal semester itu pasti membuat suatu keyakinan kelas. Apakah suatu keyakinan kelas itu ibu-ibu semua sudah mengajak murid untuk berpendapat? Sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti ketika anak itu nanti melakukan perilaku melanggar terus tidak sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas, berarti anak akan ada konsekuensi yang diterima dan anak tidak merasa keberatan karena sudah sepakat. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi ya walaupun aku sudah membuat keyakinan kelas, kok anak-anak tidak berubah, semua butuh proses dulu. Mau kurus saja saya butuh proses banget ya. Ya. Jadi semuanya butuh proses. Pendekatan dengan yang kita sayang aja butuh proses yang masak juga butuh proses. Apalagi yang tidak membutuhkan proses. Semua butuh proses. Maka walaupun namanya mie instan ya, walaupun namanya mie instan tapi tetap berproses. Buat mie. Ya. Mau makan mie padahal mie instan tapi tetap berproses. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? prosesnya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu abstrak, jadi misalkan Contoh keyakinan kelas bisa. Ini mungkin agak kurang tepat ya. Jadi kemarin setelah saya dapat ini, tak lihat sini kok ketoknya pas ada yang tidak pas gitu ya. Di sini misalkan apa namanya Rayong makan. yang pertama kan datang tepat waktu, yang kedua menjaga ketertiban kelas dan lingkungan, angkat tangan sebelum berbicara, berbicara sopan santun, lebih apa ya lebih biasa. lebih umum ya. Jadi tidak terus jika melakukan kesalahan anak-anak diminta kan terlalu panjang lebar bertele-tele gitu ya. Kadang-kadang anak sekarang kan budaya literasinya itu membaca itu susah kan dulu saya instan ya. Keyakinan kelas itu dibuat secara singkat, padat, jelas, sempurna. Jadi tidak berlebihan. Jadi merusak dalam kelas. Jadi saling menjaga fasilitas yang ada di kelas. Jadi menggunakan kata-kata sih negatif. Tidak ada kata Jangan tidak boleh. jangan tidak boleh dilarang. Tidak boleh menapani temannya. Saling Menyayangi, menghormati, tak boleh menyayangi bapak ibu guru. bisa. Masalah. Saling Saling menyayangi. Kayak masalah orang Dalam jalan saya menyayangi dalam hati umum bu saudara, bukan dalam hati yang pribadi. Tidak, itu jelas tidak boleh. Memang sudah dibilang ya bu. Tapi tidak boleh melanggar norma. Itu sudah ada undang-undang. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi dari kata tidak, jangan kita ubah. Saling menyayangi, menghormati, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempat sampah ya. Saya lebih suka tempat sampah bukan pada tempatnya. Soalnya anak-anak mesti melesetnya gitu. Kalau lepas lagi bisa ya, membuang sampah pada tempatnya kan itu sampah. Iya. Kalau menjaga kebersihan lingkungan Jelas. itu Lebih semuanya dia tercakup. Tapi anak-anak biasanya tidak suka yang suka yang itu harus dinyunyuk nyunyukannya nanti diseharian, dia enggak hari-harian. Tapi saat itu terjadi nanti kita tunjukkan kamu ada merasa melanggar yang bagaimana dari anak. Memang harus ini bu, harus sesedikit mungkin dan seumum mungkin. Itu kalau keyakinan kelas. Sehingga nanti kalau ada tugas sekarang cuma membuang sampah, ternyata dia ngejar-ngejar orang yang santai misalkan, korek-korek kitchen. Jadi nanti
menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, nanti saat buat kegiatan kelas itu kan sambil disampaikan apa contohnya. Oh ya. Berarti kan harus dijelaskan ya Bu? Iya. Nah, saya kan ada kesulitan di kelas saya ya Bu. Ini contoh saja ya. Saya tuh bingung. Dari tahun ke tahun sebelum ada wacana seperti ini ya, belum ada tahun sebelum ada penataan dulu kan kita kayak gini. Itu kan memang saya melarang siswa itu untuk meraut itu meluncur di dalam maupun di luar itu tidak boleh saya. Karena pengalaman kalau di dalam saya tidak kuat sisi saya. Kalau itu ada di kelas dan itu berbahaya menurut saya. Kalau di luar anak-anak itu ngomong terus belum belok itu ada. Nah itu berarti nanti jujur kan saya ada boleh. Nah itu berarti buat mau kita itu bukan mau dulu ya gitu ya. Nah saya kan berdasarkan itu kan ini tidak efektif. Saya kalau mengatakan tidak kan dan tidak boleh ini ya boleh. Saya Dilarang Sen. terus saya akhirnya saya minta untuk anak-anak menyiapkan pensil siap pakai diraut di rumah siap pakai minimal 2 seperti itu. Tapi anak-anak itu nggak paham itu. Jadi masih saja dia mewakili anak itu. Tapi ini kemarin tetap begini. Jadi saya harus menjelaskan, tetap saya jelaskan ya pakai jangan tadi itu. Apakah itu boleh? Tapi bukan bahasa tertulis. Saya jelaskan tetap kalau bisa. Jangan di kelas. Tolong untuk semua pensil dirauti di rumah. Jangan menggunakan. Nggak usah. Pokoknya nanti pengawasan orang tua. Nah nanti kalau semua ya perawatannya begini begini. Jadi sudah dibawa foto. Jadi perawatannya MS-nya itu di rumah begitu Di kan? rumah sekolah kan dia lalu Iya, melihat hasil dari yang ini. Jadi yang itu tadi terus saya mengucapkan jangan tetap. Kan mungkin Mungkin kita ini lagi Disimpan biru. kita proses tadi itu ya, kita tidak jelek-jelek mengingatkan, mungkin dengan kata-kata seperti ini. Bagaimana kemarin kesepakatan kelas kita diatur tentang pensil, dirauti di rumah Bu. Nah ini dirauti di rumah Bu, bawa 2 Bu. itu cuma mengingatkan. Mengingatkan jadi perilaku. Sampai terus jelek ya. Sound gimana nih? Jadi kita harus mengingatkan gitu. Boleh Jangan ini. Kamu tahu udah ternyata betul kalau anak-anak itu kalau nek jangan boleh tahu saja apa konteksnya. Bukan tentu seorang itu jangan boleh asal konteksnya. Cuman kalau anak-anak itu di apa ya sound apa tadi di sini jangan itu tidak boleh tidak boleh seperti itu lama-lama di sini itu malah pengen melakukan. ya, jadi kayak tantangan gitu ya. Kadang malah karena dia sudah Jangan baca. sebenarnya sering ngomongin itu. Iya. Sebenarnya itu malah jangan ini. Anak sekarang itu malu ya. Pokoknya halaman 10 jangan dibaca anak-anak. Pokoknya ini halaman 10 jangan dibaca. Pokoknya jangan dibaca. Kita kan mintanya anak membaca. Pokoknya kita jangan biar dia membaca. Gimana itu? Ada yang anak-anak yang disiplin banget, orang tua juga tahu. Jangan kan ngamur dalam orang ini loh. Ya, dibaca bersama-sama halaman. Selain bicara kan jangan halaman 10, berarti selain halaman 10. Oh itu marah-marah tuh. Saya tidak silakan dibaca. Ayo halaman 11, 12. Kalau apa gerakan
sepadan ya kita katanya melihat lebih ke sharing ya kita sharing. Tanam itu jilat itu bilang asapnya mulai. Itu soalnya pas sama PP gua di dekat berarti nek PP yang lihat gimana enggak. PP saya baik sekali loh. Oke, keyakinan kelas sebenarnya ya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ya sesuai dengan kondisi lingkungan, jangan misalkan kita kadang-kadang mengadopsi keyakinan kesepakatan kelas keyakinan dari sekolah lain. Kalau dirasa tidak bisa kita terapkan ya jangan. Nggak bisa dipakai juga. Tidak. Kita adopsi yang sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Terima kasih ya Bu. Ya itu namanya kebiasaan ya, kadang kita lepas kontrol. Proses ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi kita buat anak menyampaikan bahwa pada akhirnya itu sebenarnya ada tahun 7 tepat waktu Bu sebelum Bu itu intinya kan sama, walaupun itu berbeda penyampaian berbeda kalimatnya berbeda, kita satukan dalam satu, kita ambil ilmunya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau dulu peraturan kelas peraturan sekolah, peraturan kelas itu dibuat sama, terus itu kode lain. Saya tahun ini kode tarik copy paste print gitu ya. Kita biasa seperti itu. Pada prakteknya itu tidak bisa kita terapkan pada anak yang berbeda kondisi. Apa iya anak yang punya kemampuan kinestetiknya tinggi kita samakan dengan anak yang gaya belajar auditori visual? Bisa. Kita harus menyesuaikan kebutuhan keyakinan sesuai dengan kebutuhan si anak. Kemudian menentukan keyakinan dari peraturan berikut. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelasnya bentuknya adalah tanggung jawab. Jadi membuat anak kalau sudah membaca buku, sudah pinjam buku, maka harus dikembalikan ke tempatnya. Itu bukti salah satu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarangnya kita buat musuh mengganggu, berarti ada hubungan dilarang waktu itu pelajaran Anton ini, jadi saya kenalkan ke Anton ini ya, lawan kata tidak Bu jadi tidaknya itu bilangin gitu loh, jadi apa ya Anton atau apa itu lupa, jadi berarti mengganggu orang lain Bu, dilarangnya itu kita tidak pakai hindari kata-kata tidak dan dilarang, mengganggu orang lain berarti Bu. Anak ada anak kan memang idenya itu ada saja ya kita ganggu. Kalau mengganggu orang lain itu termasuk yang kita ambil, kita giring. Mengganggu orang lain itu termasuk yang bagaimana? Berarti itu menghormati tidak, menyayangi tidak, maka kita gantikan menghormati orang lain. Misalkan nanti kita ganti ke menyayangi teman. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas tentang menghormati orang lain, karena tadi seperti yang dikatakan Ibu Bu Rohmi bahwa kalau kita datang terlambat otomatis kita akan merugikan orang lain. Karena apa? Bu Guru, Pak Guru pasti akan mengurusi si anak yang terlambat. Anak yang terlambat tentu akan mengurusinya, itu akan menyita waktu, dan ini akan mengganggu orang lain. Kembali ke yang dilarang mengganggu itu nanti kembali tidak menghormati orang lain, maka kita coba menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini nanti bertentangan dengan keselamatan dan kembali ke tidak menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau untuk SD tidak, yang ini saya ambil untuk secara umum ya, jadi bisa digunakan untuk SMP, SMA itu juga ada. Tapi kalau narkoba sepertinya insya Allah tidak di sekolah kita ini. Tidaknya ini boleh loh karena kita harapan kita supaya anak-anak tetap dalam kondisi kesehatan yang tanpa narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nanti bisa kita membuat keyakinannya kita menghormati orang lain karena dengan antri gitu ya.
aku sih kan dulu, aku sih nanti bilang itu pasti kadang-kadang sok-sok, tapi benar-benar kalau makanya nggak bilang kayak nggak aneh, kayak nggak apa, mungkin tidak merasa keberatan kalau waktu karena membawa makanan tidak pegang itu kan enak, coba nih anti nilai, kadang sering kita nilai masuk ke depan nanti, itu kalau pesen, ini lemburan nih, kita mungkin kita bisa bawa itu ke keyakinan kelas bahwa budayakan antri, sabar menunggu antri ya. Gunakan masker ya, waktu pandemi ini ya Bu, waktu pandemi kita gencar-gencarkan ini untuk keselamatan dan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, karena ini kalau kita mengambil keyakinan ini kenapa? Karena kalau anak berlari-lari di ruangan kelas ini tentu berbahaya. Jadi keselamatan dan keamanan anak akan terancam. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, semua orang berperilaku itu atas dasar bertahan hidup. Bertahan hidup. Walaupun anak itu misalkan belajar itu butuh untuk bertahan hidup. Kalau tidak untuk bertahan hidup, kan belajar itu berkesinambungan, selalu akan dipakai sampai besok. Ini ya guna untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang. Anak melakukan perbuatan atau melanggar keyakinan itu mungkin karena kurangnya kasih sayang. Dia butuh kasih sayang, butuh dikasih sayang, butuh didampingi, butuh dikasih sayangnya temennya. Aku berbuat kayak gini, temenku perhatian sama aku. Jadi seolah-olah ini memang capek. Kemudian kebebasan. Kadang kita katakan anaknya sekarang duduk manis tangan. Kita kembali ke kebutuhan anak, gaya belajar mereka berbeda-beda. Anak kinestetik seperti anak saya, suruh duduk nggak bisa. Gambar itu tangannya sekali gambar itu anak saya sendiri. Tidak bisa saya setiap kali saya duduk, busuk tidak bisa kita terapkan. Kita harus memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya, memang mungkin akan terasa ribet, tapi kembali ke tujuan pendidikan kita yang berpedoman kepada Bapak Geser Dewanto bahwa pendidikan itu haruslah sesuai dengan kebutuhan anak. Anak kinestetik orang selingkuh ke konteks selingkuh. Untuk anak ini bergerak, kamu bisa untuk bergerak tidak bisa. Kemudian kesenangan. Kadang anak merasa jadi temannya itu seneng, nangis, merasa wah seneng. Itu kebutuhan anak. Kemudian penguasaan. Jadi tidak aku. Pokoknya dia tak bawa ya. Itu yang menjadi perilaku yang membuat keyakinan kelas tidak biasa. Nah, kemudian kita kasih sedikit restitusi. Dalam upaya melaksanakan keyakinan kelas pasti ada saja siswa yang melanggar keyakinan kelas, pasti. Dalam menyelesaikan masalah tersebut tentu kita harus menggunakan cara yang berpihak pada siswa. Jangan langsung jangan lagi. Kita tanya dulu alasannya, kenapa berbuat seperti itu. Pasti ada motif tersembunyi, alasan tersembunyi. Entah itu alasan aku seneng kok ngusili soalnya ngusili dari nangis, aku seneng. Jadi memang anak itu memang usilnya karena mencari perhatian, kesenangan. Mungkin kita akan bisa bahwa dia mencari kesenangan dia lewat cara lain. Bagaimana cara lainnya? Caranya bagaimana? Kita buat pembelajaran kita menyenangkan, bervariasi. Tidak nggak boleh sekarang ini. Ya, banyak sekali ya kita punya media sosial, ada Instagram, TikTok, yang sering saya share Twitter. Di sana banyak sekali ternyata media pembelajaran yang guru-guru kreatif lain bagikan percuma. Tadi barusan Pak
sebenarnya ada manfaatnya juga ternyata. Itu akan membuat kita bervariasi dan anak pasti tentu, wih, bunda saya gitu, seperti itu. Senang nggak pelajarannya ini? Senang tuh. Walaupun ya memang dirasakan itu memang melelahkan, tapi kalau kita sudah terbiasa, kembali terbiasa, rasa kita ingin mengubah mengubah anak, membawa anak mencapai pendidikan sesuai kebutuhannya. Kalau anak berhasil, tentu kita merasa bangga. Walaupun tidak serta-merta, harus tidak serta-merta, apa bisa itu, tapi ada peningkatan walaupun cuma sedikit itu kita sudah sangat bangga. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan melakukan suatu kesalahan, kita tidak terus dihukum, tidak kita gali, kita ajak ngobrol, kita beri dia kesempatan mau merubah. Kalau tidak merubah, nanti akan ada kesepakatan lain, konsekuensi lain yang akan diterima anak, itu pun dengan kesepakatan semua. Ini adalah segitiga restitusi dalam melakukan bimbingan kepada anak yang melakukan permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Jadi menggali, misal, contohnya dari saja ya Bu, saya coba sekalian satu kasus. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita gali permasalahannya, alasannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan. Nanti kita ajak anak untuk berpikir bahwa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan atau tidak. Contohnya ya Bu, contohnya misalkan kemarin saya sempat praktek. Jadi ada laporan tentang salah satu siswa murid saya itu dari guru bahwa anak tersebut itu tidak piket ketika pelajaran guru itu. Nah, tidak piket. Bu, siswa itu tidak piket kayak waktu saya tanya, saya ajak dia, tidak saya langsung, ayo, kamu kemarin tidak piket ya di depan aja. Kita bawa anak itu. Tapi dengan kondisi ada waktu nggak, lagi ngapain? Yuk ngobrol sebentar, jadi jangan jadi kita usahakan tetap kita senyum, kita ramah terhadap anak, kita coba bawa, yuk kita ke bicara, ngobrol di sana yuk, kita ajak ke sana, kemudian identifikasi masalah ini. Kemarin itu bulan diceritani, dilapori sama gurunya kalau ada temenku tuh ada yang tidak piket kelas sekolah ya. Bener akan kita akan jujur bener melakukan itu. Iya Bu, saya kemarin ya piket. Beda dengan ini piket sekolah. Kan masa kadang-kadang masa kita aku ceritanya kena gitu ya Bu, ceritanya kena. Kita tanya dulu, iya Bu, kemarin saya memang nggak piket. Nah kenapa nggak piket? Saya tanya, kenapa nggak piket? Nah, saya udah buru-buru pergi aku, jadi udah sampai ke sana itu saya baru inget. Yaudah saya sekalian langsung pulang. Anak ngomong kayak gitu, ngomongnya ya tidak terus. Aku tidak, jadi dia tidak ada rasa gagal dan tidak ada rasa takut. Jadi ngobrol kayak teman biasa ngobrol gitu. Kita kemarin soalnya ya aku yang pulang aja Pak ya udah apa baru kita tanyakan apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tentang penjagaan juga konsekuensinya apa konsekuensinya saya harus akan nanti kalau tidak kotor pasti seperti itu terus
Bersedia nggak kamu memperbaiki kesalahan itu? Besok yang seperti tanya, besok dibilangin orang, tapi dengan bahasa yang lebih. Bersedia nggak kamu memperbaiki kesalahan ini, masalah itu? Bersedia pun. Jadi anak akan lebih merasa nyaman dengan guru. Sebenarnya kalian itu teman-teman. Ada konsekuensi lagi, Bu. Jadi konsekuensinya kalau konsekuensi ini kemarin sudah ada ketika melakukan ini konsekuensinya seperti ini, diulang lagi apa kira-kira konsekuensinya? Kamu betah-betah. Siapa yang bertangan? Ada yang kalau di kelas saya itu biasanya melakukan misalnya tidak semua sekolah sebenarnya. Tapi saya menghubungi orang tuanya, menghubungi masing-masing orang tuanya misalnya dari itu tuh misalnya dan satu kali coba bisa nggak mau ditinggali itu nggak apa-apa ya. Boleh. Soalnya kalau kita mau proses ada konsekuensi. Iya. Ketika berarti ada motivasi eksternal takut dengan orang tua, jadi ya apa namanya ada kan? Kalau sekiranya itu tidak hubungan fisikal, kan kita akan terus bisa sebenarnya kalau misalkan sudah 1 kali 2 kali itu misalkan itu kalau di dasar kamu kita bisa berkolaborasi dengan orang tua jadi biar memantapkan benar-benar besok tidak karena yang 3 kali gitu. Kalau alhamdulillah kalau sudah sampai 2 kali benar-benar anak itu berarti apok itu ya nanti kan arahnya masih ya, tapi anak tidak merasa keberatan kan kalau dia tidak memberatkan kita. Oke, baik. Mari kita pada akhirnya berkolaborasi dalam mewujudkan budaya disiplin positif sehingga dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersatu padu bangun membangun Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju. Sekian dari saya.